Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bidzikril mauti wa qissaril amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah azza wa jalla, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul akram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumil ardi wal fasal wa ba'du. Syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan daripada rahmat karunia Allah sehingga pada pagi yang diberkati ini Allah mengumpulkan kita pada tempat yang sangat mulia ini. Dan seterusnya salat dan salam kita doakan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin tunggu-tunggu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku. Rasulullah nemat bahulung. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seakan-akan engkau itu gharib, orang asing, seakan-akan engkau itu pendatang, au abiru sabil, atau seakan-akan engkau itu orang yang melalui jalan hendak menuju kepada suatu tempat tujuan. Para ulama berkata bahawa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil, iaitu agar getanyo bet tak anggap bahawa dunianyo sebagai tempat yang selama-lamanya untuk tanyo, bahawa dunianyo sebagai perjalanan tanyo untuk menuju ke tanah air kita yang sebenarnya, tanah air yang mana kakek kita yaitu Nabiullah Adam dan Hawa, kemudian nenek kita Siti Hawa telah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tempat itu, yaitu syurga. Dan Allah keluarkan keduanya beliau, ihbitu jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Turun kalian berdua, turunlah kalian semua, engkau dan Hawa dan semua anak cucumu wahai Adam sekalian, fa imma ayatiyannakum minni huda, dan jika datang kepada kalian nantinya petunjukku, faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikut petunjukku maka dia tiada rasa takut, nantinya tiada rasa gundah. Artinya pada suatu saat nanti Allah akan mengembalikan ke dalam surga sebagai tanah air yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika tanya tayakini bahawa surga itu sebagai tanah air yang sebenarnya untuk kita, maka semestilah
kita hidup di atas permukaan bumi ini, dunia ini bagaikan orang asing, bagaikan seorang pendatang, bagaikan tiada perantau yang mana hari-harinya dia mengirim makanan dan minuman ke tanah airnya, dia mengirim uang dan hartanya ke tanah airnya. Ketika tanya tajak merantau undang grogop, maka tanya sebagai pendatang, maka tanya sebagai orang asing di negeri orang, nyangkan tanah i bagi tanya, maka semestinya bagi tanya ketika tanya sampai ke negeri orang, maka yang kita pikirkan bagaimana sebanyak-banyaknya kita mengirim uang, mengirim harta ke tanah air. Ketika nanti kita pulang ke tanah air, maka kita pegak rumah dengan harta yang kita kirimnya. Golom tamu kawin, jut tak dapatkan jelame daripada harta yang tak kirimnya. Kemudian tablo lampu dengan harta yang tak kirimnya, dan tablo kenderaan dengan harta yang tak kirimnya. Laginya yang semestinya, dan hati tanyo hana terikat dengan negeri asing, dengan negeri rantau tanyo, tapi sebaliknya tunggu-tunggu yang dirahmati Allah. Andai kata negeri yang rantau tanyonya katerikat hati tanyo dengan rantaunya, dengan negerinya, bahkan tanyo jatuh cinta kepada negerinya, padahal ke negeri tanyo nang grogop, sehingga tanyo tak mekawin bak nang gronyan, penuh hati tanyo kepada istri tanyo, sehingga tanyo tak dapatkan harta, tak pegak rumah, dan tak memiliki kenderaan dan lain sebagainya pada negeri itu. Tapi ketika nanti tanyo dikeluarkan daripada negeri itu, karena tanyo kan penduduk asli daripada nanggronya, namun kalepah jatuh hati tanyo kepada nanggronya, watenyan ke baru menyesal tanyo. Istri yang nampak nanggronya hanjit petubit ketika tanyo tahu utanah air. Rumah yang kata pegat bak nanggronya tanyo hanjit tabah ketika tanyo tahu utanah air tanyo. Kemudian harta-harta yang katanya memiliki di tanah airnya hanjit tanyo puo kepada nanggro tanyo, ketika nyan ke menyesal tunggu-tunggu yang dirahmati Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan Isra dan Mi'raj, maka Nabi mengatakan, Allah mendatangkan aku ke dalam surga dan Allah menampakkan gambaran surga bagiku. Surga kan selesai kepegat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Nabi menampakkan oleh Allah gambaran surga, gambaran bangunan surga yang tengah kepegat oleh malaikat. Nah malaikat nak perahli Nabi yang kepegat surganya kan selesai, bahkan alat-alat perabot di dalam surga selesai. Nah yang tengah kepegat bacut oleh yang malaikat duduk hana barang untuk kepegat, hana bahan untuk kepegat. Kemudian na yang kepegat baru pendomen, na yang kalih bintih gelam nabubung. Nabi bertanya pada malaikat, wahai malaikat, pakan muno laginyo? Na yang ka selesai lengkap, kemudian na yang baru bintih, kemudian na bintih hana bubung, na yang baru pendomen. Nyo gambaran yang dinampakkan oleh Allah. Surga itu telah disediakan, telah dijadikan oleh Allah uiddat lil muttaqin. Tapi gambaran ken malaikat, wahai kekasih Allah Muhammad, kamonyo cepat tak selesai, karena bahan yang dikirim oleh pos surganyo sangat banyak. Tiap-tiap hari dan malam, tiap-tiap saat dia mengirim bahannya. Punya istilah tanya thumen, bate, ano dan bahan-bahan untuk bangunan mutumpuk cukup jai, maka kamu pegat surga cepat selesai. Kemudian yang kasih tengahnya panena ya wahai kekasih Allah, bahan kadang-kadang 2 euro 3 truk, kadang-kadang 3 minggu 3 truk. Drone yang baru bintih si bulan 3 truk bahan wahai Muhammad. Kadang 2 minggu 3 truk bahan ngampu kamu pegat. Don yang pendomen
Kadang-kadang situn 3 truk bahan. Nyo kamu pegat nyo apabila na truk bahan. Nabi bertanya, pu bahan bangunan kata ada pegat syurga, yang mana dengan bahannya akan jadi gedung syurga. Malaikat menjawab, a'malus salihah, yaitu amal-amal yang saleh. Budiadari jelamenya pun amal yang saleh. Nyokeh hadirin yang dirahmati Allah, yang Nabi ne pegah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia bagaikan orang asing, orang dalam rantau, yang mana kata kirim bahan-bahan untuk negeri, untuk tanah air kamu. Ketika kamu kembali kepada tanah air kamu, yaitu syurga Jannatun Naim, bahannya, perbekalannya tiada lain kecuali a'malus salihah, yaitu amal yang saleh. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, innad dunya qadir tahalat mustadbirah wa innal akhirata qadir taharat mustaqbilah. Sesungguhnya dunia itu beranjak dia pergi jauh meninggalkan kalian. Wa innal akhirata qadir tahalat mustaqbilah. Sesungguhnya syurga itu beranjak dia mendapatkan kalian, dia berjumpa dengan kalian. Dunia dari hari ke hari, dunia meninggalkan kalian. Kemudian akhirat qadir tahalat mustaqbilan, akhirat menuju kepada kalian, merangkak akhirat menuju kepada kalian. Walikullin minhuma banun, dan tiap-tiap daripada keduanya ada anak. Ada yang dinamakan banunud dunya, anak dunia. Ada yang dinamakan banunul akhirah, yaitu anak akhirat. Takunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian itu sebagai anak akhirat. Wala takun min abna'id dunya. Dan janganlah kalian jadi anak dunia. Bejut le kata ke anak akhirat kan Sayyidina Ali. Baik kata ke anak dunia. Apabila kata je ke anak dunia, kalian ditinggalkan oleh dunia dalam keadaan sengsara. Kalian pasti akan ditinggalkan oleh dunia dengan keadaan kalian sengsara. Hanya 3 kain kafan putih yang jenuh hantam pernah mungkin tak pakai, yang harganya 10.000 1 meter. Hanya kudakan kemenyan, kemenyan bak badan deh, yang uronyo mungkin hantam tak pakai kemenyan. Hanya mungkin menyek trunenyan yang nabak badan tayo, boh krut yang kepelabu bak badan tayo. Kalian akan sengsara apabila kalian jadi anak dunia, maka jadilah kalian sebagai anak akhirat. Innad dunya amalun wala hisabun. Sesungguhnya dunia itu tempat beramal, wala hisabun, dan dunia itu bukan tempat hisab. Wa ghadan hisabun wala amalun, dan nanti besok hari akhirat, yaitu hari untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wala amalun, nanti tidak ada lagi amal. Tinggal hanali semayang tubuh, tinggal hanali tanyo berkelompok-kelompok duduk berzikir, tinggal hanali ketanyo ikut pengajian, tinggal hanali ketanyo cakbut mesapu tanli. Wa ghadan hisabun wala amalun, besok kalian akan dihisab dan tidak ada pekerjaan lain. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Salah sirra awliya Allah yang namanya Fudail bin Iyad. Beliau bertanya pada seorang laki-laki, kam atad alaika, berapa engkau telah hidup atas permukaan bumi ini? Qala ar-rajul, berkata laki-laki itu, situna sanatan, 60 tahun. Aku telah hidup 60 tahun wahai Fudail bin Iyad. 60 tahun kun Fudail. Sekarang engkau makin dekat menuju kepada Allah.
sekarang perjalananmu menuju kepada Allah hampir tiba, dan engkau 60 tahun engkau telah meninggalkan dunia. Hanya lehton tek wahai laki-laki hai, monyo lagi umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. 60 tahun engkau telah meninggalkan dunia. Ke laki-lakinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkata Fudail, ata'rifu tafsirahu, apakah engkau mengenal apa itu tafsir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Nagada dupu putra yang pengertian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udil melanjutkan, faman arifa annahu lillahi abdun, siapa yang meyakini bahwa dia itu hamba Allah, wa inna lahu ilaihi raji'un, dan dia meyakini bahwa dia akan kembali kepada Allah, falya'lamu annahu mauqufun, maka hendaknya dia mengetahui bahwa dia akan dihentikan nanti di hadapan Allah, sehingga akan kepedang di hadapan Allah untuk diminta bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman arifa annahu mauqufun, dan siapa yang meyakini bahwa dia akan dihentikan di hadapan Allah, falyasta'idda jawabahu, maka hendaknya sekarang dia mempersiapkan akan jawabannya. Sebelum nanti di hadapan Allah, berhadapan dengan Allah, Allah akan ditanya yang terpuput di dalam nanggro rantonyo. Maka kun Udil bin Iyad, Fudail bin Iyad, falyasta'idda jawabahu, maka sekarang selama dia masih diberi umur oleh Allah, maka hendaknya dia mempersiapkan jawabannya ketika hari nanti mauquf, dihentikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki itu bertanya, kaifal hilah, bagaimana caranya kita mempersiapkan jawabannya wahai Udil, wahai Fudail? Fudail menjawab, hiya yasiratun, amat mudah, tidak terlalu sulit kita dapat mempersiapkan jawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umulung 60 tahun kiban mudah wahai Fudail. Mungkin hanya 3 tahun lagi long na di atas permukaan bumonyo, udip di atas dunianyo. 60 tahun long kalau maksiat kepada Allah, 60 tahun long kalau puput pelanggaran kepada Allah. Bagaimana mudah nanti dipersiapkan jawaban di hadapan Allah. Waqala Udil, berkata Fudail, kun Fudail, tuhsin bima baqiya yaghfiru laka ma madha, hendaknya umur sisa ini kalian berbuat baik, menyolhadhon te gebi umur legata li Allah, maka puput jeroh dalam umur hadhonnya. Tekedi 3 minggu te gebi umur oleh Allah, maka bek bah umur dalam 3 minggunya. 60 tahun kali maksiat kepada Allah, ditontek gebi umur oleh Allah, hendaknya engkau berbuat baik umur yang sisa itu, yaghfiru laka ma madha, Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu. 60 tahun kamu melaksanakan dosa kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya apabila sisa umurmu engkau pergunakan untuk berbuat baik, untuk mengerjakan amal-amal balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dungku-dungku yang dirahmati Allah, hana putus asa tanya umat Nabi Muhammad hamba Allah, longkan 65 tahun dungku pagi hana putus asa. Di malam tu nagbi umur oleh Allah mentang dapat top 65 tahun yang kadu maksiat kepada Allah. Di bulan tu andai kata mentang Nabi umur oleh Allah, maka 65 tahun yang kali maksiat kepada Allah mentang na patop, maka hendaknya kita husnudzan, berjohdan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakilong 60 tahun dalam maksiat, berjohdan kepada Allah,
Kadang-kadang Allah ingin melihat tanyo satu malam mengeluarkan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah cinta kepada tanyo 60 tahun tanyo maksiat kepada Allah. Allah ingin kekenakalan si malam mata tanyo bercucuran air mata. Dengan satu malam bercucuran air mata, maka dihapuskan oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu, namanya taubatan nasuha, penuh penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana butuh asa tunggu-tunggu yang dirahmati Allah. Hamba Allah andai kata menteng Nabi umur kepada oleh Allah walaupun sampai umur 100 tahun dimaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyambankeun fudil. Tapi andai kata engkau kata fudil dalam masa-masa sisa umurmu engkau masih bermaksiat kepada Allah, maka tindakanmu itu tidak dapat menghapuskan kesalahan-kesalahanmu yang telah lalu. Tuhsin bima baqiya yaghfiru laka ma madha, hendaknya kalian mengerjakan baik, perbuatan baik atas umurmu yang sisa itu. Allah akan mengampuni bagimu dosa-dosamu yang telah lalu. Tunggu-tunggu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsaita fala tantadhiris sabah." Apabila engkau berada pada waktu petang, maka janganlah kalian menunggu datangnya pagi. Wa idza asbahta fala tandhiril masa, dan apabila engkau berada pada waktu pagi, maka jangan kalian menunggu petang. Ulama memberi pengertian yang pertama, apabila tanyo berada pada waktu petang bek preh bengah, artinya tanyo bek taharapkan bakal udip sampai singoh bengah. Andai kata tanyo berada pada waktu pagi, maka jangan engkau harapkan petang itu akan berjumpa dengan kalian. Artinya tanyo bek taharapkan untuk support tanyo mentenggebi umu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh hikmah ji andai kata hati tanyo mengingat laginya, Allah akan memberi dengan salah satu karamatin, 3 kemuliaan. Yang pertama ta'jilut taubat, menyegerakan taubat. Ketika tanyo tahadirkan dalam hati tanyo bengahnya longgolom tente naumu untuk sebut, maka disegerakan taubat kepada Allah. Yang hak dengan Allah ketika tanyo menteng dalam nanggro asingnya tak selesaikan, yang hak dengan manusia tak selesaikan dengan manusia. Ketika nanti kita kembali kepada tanah air, maka haknya handa tume selesaikan oleh tanyo. Dan yang kedua dibi kemuliaan oleh Allah, yaitu qanaatul qalbi, merasa cukup hati di atas apa yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga diberikan oleh Allah apabila tanyo tahadirkan hati tanyo bahwa tanyo hana udip untuk support nasyatul ibadah, yaitu rajin dalam ibadat, rajin tanyo dalam ibadat. Maka Nabi ni pegah wasalli salata mubtati, salat olehmu bagaikan salat orang yang terakhir. Subuh bunuh watera semayang, bayangkan nyo salat terakhir untuk lo tergebi gubu umu oleh Allah nanti watelehu, maka bayangkan lehunyo salat terakhir bagi lo. Lagi pegah lesinya anyan orangnya di Syekh Rashid kan, nyo semayang bayangkan nyo salat yang terakhir nya Nabi yumenan. Ketika semayang oleh tanyo, maka bayangkan bahawa nyo salat yang terakhir bagi tanyo. Untuk tu hadir khusyuk tanyo, dan untuk tak selamatkan salat, untuk tak semayang dengan God, mungkin nyo tubuh nyo terakhir bagi lo. Lihu lagi nyantit untuk menyona ubi asa menantit, kalian maghrib menantit, dan isya menantit, nyo akan datang keramah kemuliaan nasyatul ibadah, rajin getih ibadat. Kemudian makna yang kedua daripada gata bek tapreh subuh meyo gata waktu petang. Gata bek tapreh petang meyo gata waktu pagi,
makna jih iaitu menyegerakan berbuat kebaikan. Jangan kita tunggu. Apabila kana niat tanya untuk berbuat kebaikan, maka segerakan kebaikan itu, walaupun kebaikan itu amat kecil, karena golom tente untuk support kita akan bisa terkerjakan kebaikannya. Tunggu-tunggu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka karenanya Nabi mengatakan, udhkuru, memperbanyak olehmu min dzikri hadhimil ladzat, memperbanyak olehmu mengingat perkara yang dapat memutuskan kelezatan. Fa innahu ma yudhkaru, maka sesungguhnya tidak disebutkan fi kathirin illa qallalah, tidak disebutkan pada kebanyakan kecuali dia menyedikitkan. Artinya ketika tanya panjang angan-angan, banyak hayalan-hayalan bunyo bedeh, ketika tanya tak ingat kematian, maka menyedikitkan hayalan tanyo, menyedikitkan akan angan-angan tanyo. Wama wala fi qalilin illa katharahu, dan tidak disebutkan pada yang banyak, pada yang sedikit. Ketika tanyo tak ingat kematian, dalam keadaan tanyo sedikit amal, illa katharahu, kecuali dia akan memperbanyakkan amalnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat oleh tanyo wasiat Abu Hudzaifah kepada seorang Raja Harun Ar-Rasyid, yang Raja Harun Ar-Rasyid meminta wasiat kepada beliau. Abu Hudzaifah mengatakan, wala ta'manil mauta fi tarfatin wala nafasin, jangan engkau merasa aman daripada kematian, walau hanya sekerdip matamu dan senafasmu. 3 tarik nafas tanyo bek merasa nyaman tanyo daripada kematian. Boleh jadi leh tak tarik nafas hana mutume putebit li, boleh jadi leh tak putebit hana le mutume tarik li. Walau wa in tamanna'ta bil hijabi wal haras, walaupun engkau berlindung di belakang benteng dinding yang kuat, wal haras, engkau berlindung di belakang pengawal-pengawalmu. Didna kuat Namrud, tapi mati di belakang istana, dalam istananya hanya dengan seekor nyamuk yang sangat lemah. Didna kuat Fir'aun, tapi hanya mati dengan teruk dengan laut merah, dengan teruk dengan laut merah mati ji. Namrud dengan nikab di jamuk mati ji. Wa in tamanta'ta wa in tamanna'ta bil hijabi wal haras, walaupun engkau berlindung di belakang dinding, engkau berlindung di belakang pengawalmu, jangan engkau merasa aman dengan kematian. Wa'lam bi anna sihamal mauti qasidatun, dan ketahuilah olehmu bahawa panah kematian akan membidik likulli mudri'in wa mudrisin, bagi tiap-tiap orang yang memakai pakaian besi, bagi tiap-tiap orang yang memakai perisai. Panah kematian akan membidik orang itu. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, kalian mengharapkan kelepasan nanti pada hari kiamat, tapi kalian tidak mau menempuh jalan kelepasan. Itu mustahil. Fa inna safinata la tajri alal yabas, sesungguhnya kapal dia tidak akan berlayar di atas tanah yang kering. Andai kata kapal tidak bisa berlayar di atas tanah yang kering, maka kalian jangan mengharapkan kelepasan daripada azab Allah, kelepasan daripada haru-hara mahsyar kubur. Walam tasluk masalikaha, andai kata engkau tidak mau menempuhnya. Nyo wasiat daripada Abu Hudzaifah kepada seorang raja yang adil, yang minta wasiat kepada ulama, yaitu Harun Ar-Rasyid. Mudah-mudahan enham mentang sebagai tausiah singkat pada pagi yang dimuliakan oleh Allah, dan mudah-mudahan nak manfaat kepada danyo. Letak danyo tadi dengan hadis Nabi, tadi dengan tutu aulia, tadi dengan tutu ulama, tadi dengan tutu Al-Quran. Namun andai kata diberi hidayah oleh Allah,
maka mendapat hidayah oleh Allah, daripada Allah. Tetapi lesit hamba-hamba Allah yang dia mendengar Al-Quran, tutur aulia dan hadis Nabi, namun hatinya terbenteng dengan kegelapan, maka tutur aulia hai temang dalam hati, tutur Nabi hai temang dalam hati, alayan Al-Quran pun hai temang dalam hati. Na'udzubillah, apabila mata hati telah ditutup oleh Allah, pendengaran hati pun telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.